20031 kelas B Psikologi 2020. Perkenalkan, nama saya Sulistia Syabuna, NIM channel 34200021, kelas B Psikologi 2020. Perkenalkan, nama saya Trinanda Pirania Sulistia Dalihu, NIM C034-229, kelas B Psikologi 2020. Di video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang desil, persentil, dan kuartil. Untuk kelompok data di mana N kurang besar dari 10 dapat ditentukan 9 nilai bagian yang sama. Misalnya D1, D2 sampai dengan Q9. Artinya setiap bagian mempunyai jumlah observasi yang sama. Sedemikian rupa sehingga nilai 10% data observasi sama atau lebih kecil dari D. Nilai 20% data observasi sama atau lebih kecil dari D, dan seterusnya. Nilai tersebut dinamakan desil pertama, kedua, dan seterusnya sampai desil ke-9. Kalau suatu kelompok data atau nilai sudah diurutkan dari yang terkecil X1 sampai yang terbesar X2, maka rumus desil adalah sebagai berikut. DI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 per 10 kali I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Menurut beberapa para ahli, ada beberapa pengertian dari suatu desil, yaitu diantaranya yang pertama, desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi sebanyak 9 buah titik desil. Ke-9 buah desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Yang kedua, desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi ada 9 ukuran desil. Yang ketiga, jika sekumpulan data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan setiap bagian dinamakan desil. Karena adanya 9 buah desil, ialah desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam, desil ketujuh, desil ke-8, dan desil ke-9 yang disingkat dengan D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Adapun bagian-bagian dari desil adalah desil pertama, desil kedua, desil kelima. Yang pertama, desil pertama atau D1 adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi sehingga 10% dari seluruh data nilainya kurang dari nilai D1. Dan 90%-nya lagi memiliki nilai lebih besar dari nilai D1 tersebut. Yang kedua, ada desil kedua atau D2 adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi sehingga 20% dari seluruh data nilainya kurang dari nilai D2, dan 80%-nya memiliki nilai lebih besar dari nilai D2 tersebut. Yang ketiga, ada desil kelima atau D5 adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi sehingga 50% dari seluruh data nilainya kurang dari nilai D5, dan 50%-nya lagi memiliki nilai besar lebih dari nilai D5 tersebut. Jadi median sama dengan D5. Untuk mencari desil digunakan rumus sebagai berikut. Dn sama dengan 1 tambah dalam kurung N per 10N kurang FKB balas kurung per FI. Untuk data kelompok, Dn sama dengan 1 tambah dalam kurung N
per 10 kurang FKB balas kurung XI per FI. Dengan keterangan DN sama dengan desil yang ke N diisi N dapat diisi dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 9. 1 sama dengan lower limit batas bawah yang nyata, skor atau interval yang mengandung desil ke N. N sama dengan number of cases. FKB sama dengan frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor atau interval yang mengandung desil ke N. FI sama dengan frekuensi dari skor atau interval yang mengandung desil ke N atau frekuensi aslinya. Interval cases atau kelas interval. Persentil untuk kelompok data di mana N kurang dari 100 dapat ditentukan 99 nilai P1, P2 sampai dengan P99 yang disebut persentil pertama, kedua, dan ke-99 yang membagi kelompok data tersebut menjadi 100 bagian. Masing-masing mempunyai bagian dengan jumlah observasi yang sama dan sedemikian rupa sehingga 1% data observasi sama atau lebih kecil dari P1, 2% data observasi sama atau lebih kecil dari P2. Rumus persentil: apabila data sudah disusun mulai dari yang terkecil atau X1 sampai yang terbesar atau Xn, maka rumus persentil adalah sebagai berikut. PI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N tambah 1 balas kurung per 100. I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99. Persentil yang biasa dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan seterusnya sampai dengan P99. Jadi, di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100N atau 1%. Kuartil untuk kelompok data di mana N lebih besar dari 4, kita tentukan 3 nilai, katakanlah K1, K2, dan K3 yang membagi kelompok data tersebut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu setiap bagian memuat data yang sama atau jumlah observasinya sama. Nilai-nilai tersebut dinamakan nilai 25% data atau observasi yang sama atau lebih kecil dari K1, 50% data atau observasi yang sama atau lebih kecil dari K2, 75% data observasi sama atau lebih kecil dari K3. Rumus kuartil: kalau suatu kelompok data atau nilai sudah diurutkan dari yang terkecil X1 sampai yang terbesar Xn, maka untuk menghitung K1, K2, dan K3 harus dipergunakan rumus berikut. KI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4 dengan nilai I sama dengan 1, 2, 3. Kuartil menurut Sudiono 2006-112 dalam dunia statistika, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4N. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama K1, kuartil kedua K2, dan kuartil ketiga K3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4N.
istilah kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih dikenal dengan istilah kuartal. Dalam dunia statistika, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 N. Jadi di sini kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama yang disimbolkan dengan Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari kami mengenai desil, persentil, dan kuartil kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.